Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah bersama Bapak. Pada kesempatan ini, Bapak kembali mengingatkan kepada anak-anakku sekalian agar tetap menerapkan protokol kesehatan di mana saja kalian berada untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara yang pertama, rajin mencuci tangan, yang kedua, menggunakan masker dengan baik dan benar saat kalian berada di luar rumah, yang ketiga, tetap berada di rumah, khususnya di masa pandemi saat ini, rumah adalah tempat yang paling aman buat kalian. Dan yang keempat, tetap jaga jarak aman saat kalian berada di tempat keramaian. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Selanjutnya, silakan kalian persiapkan pertama buku tema 2 kelas 6, yang kedua buku tulis, dan yang ketiga pulpen. Apakah kalian sudah siap? Materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1 sampai 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita yang pertama, menggali informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang kalimat efektif. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah tentang kosakata baku. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah KD 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati tayangan ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Sebelum ke pembahasan, kita persepsi dulu yuk. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang teman baru saat berkenalan? Ya, betul sekali. Yang harus dilakukan adalah bertanya. Selanjutnya, apa saja yang dapat ditanyakan saat berkenalan? Ya, betul sekali. Ada banyak hal yang bisa kita tanyakan. Contohnya, siapa namamu? Di mana alamatmu? Kapan kamu tiba di kota ini? Apa hobimu? Mengapa kamu memilih sekolah ini? Dan bagaimana kamu tahu tentang sekolah ini? Dari beberapa contoh pertanyaan berikut, kata yang berwarna merah yaitu siapa, di mana, kapan, apa, mengapa, dan bagaimana, itulah yang disebut dengan kata tanya. Kata tanya tersebut juga dapat digunakan untuk menggali informasi dari suatu peristiwa yang terdapat di dalam buku, seperti buku sejarah dan lain sebagainya.
apakah kalian tahu bagaimana menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah? Bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Dan bagaimana ciri-ciri kata baku? Kalian ingin tahu? Langsung saja kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama, menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah. Caranya yaitu, yang pertama, baca dengan cermat keseluruhan teks bacaan tersebut. Yang kedua, buatlah peta pikiran dengan menggunakan kata tanya seperti contoh di samping. Nah, anak-anak, ini adalah contoh peta pikiran. Pada bagian tengah kotak yang berwarna kuning adalah tempat kalian menuliskan judul teks. Sedangkan kotak yang berwarna biru yang terdapat kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana merupakan kata tanya yang jawabannya dapat kalian temukan di dalam teks bacaan. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai kata tanya, kalimat tanya, dan ciri-ciri kalimat tanya. Kata tanya, sebagaimana yang telah kalian ketahui, yaitu di mana, kapan, mengapa, apa, bagaimana, dan siapa sering digunakan pada kalimat tanya. Contoh kalimat tanya, kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Dari contoh kalimat tanya tersebut, kita dapat mengetahui ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya adalah yang pertama, diawali dengan kata tanya, siapa, di mana, kapan, apa, mengapa, atau bagaimana. Ciri kalimat tanya yang kedua adalah diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya, fungsi kata tanya dan contohnya. Yang pertama, fungsi kata tanya apa? Adalah untuk menanyakan mengenai suatu hal, benda, atau peristiwa. Contohnya, yang pertama, apa peristiwa bersejarah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Contoh yang kedua, apa yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Nah, anak-anak, pada contoh yang pertama, kata tanya apa berfungsi menanyakan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan pada contoh yang kedua, kata tanya apa berfungsi menanyakan mengenai suatu benda. Fungsi kata tanya yang kedua, yaitu siapa, berfungsi untuk menanyakan nama orang, tokoh, pelaku, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Fungsi kata tanya yang ketiga, yaitu di mana, adalah untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Fungsi kata tanya yang keempat, yaitu kapan, adalah untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
fungsi kata tanya yang kelima, yaitu mengapa, adalah untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh, mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Dan yang terakhir, fungsi kata tanya bagaimana adalah untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh, dan penjelasan suatu keadaan. Contoh yang pertama, bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Contoh yang kedua, bagaimana sikap golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan contoh yang ketiga, bagaimana situasi saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Nah, anak-anak, pada contoh yang pertama, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan suatu proses. Pada contoh yang kedua, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan karakter atau ciri-ciri tokoh. Sedangkan pada contoh yang ketiga, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan. Selanjutnya, agar kalian tambah paham, ayo kita berlatih. Berikut petunjuknya. Pertama, baca dengan cermat keseluruhan teks. Yang kedua, buatlah peta pikiran dengan menggunakan 6 aspek kata tanya yang sudah kalian pelajari. Dan yang ketiga, temukan informasi penting di dalam teks berdasarkan kata tanya yang terdapat pada peta pikiran yang kalian buat. Coba kalian cermati paragraf pertama dari teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dicermati, ternyata ada jawaban pertanyaan seperti ini. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut kalian, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi tersebut adalah? Ya, betul sekali. Kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya dan jawabannya seperti ini. Kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Jawabannya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Coba kalian cermati kembali paragraf pertama dari teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah dicermati, ternyata terdapat jawaban pertanyaan seperti ini. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Menurut kalian, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi tersebut adalah? Ya, betul sekali. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Jadi, kalimat tanya dan jawabannya seperti ini. Mengapa proklamasi kemerdekaan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, karena menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Cermati kembali paragraf pertama dari teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dicermati, ternyata ada jawaban pertanyaan seperti ini.
Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Menurut kalian, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi tersebut adalah? Betul sekali, kata tanya apa? Jadi, kalimat tanya dan jawabannya seperti ini. Apa peristiwa yang dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang? Jawabannya adalah peristiwa Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Selanjutnya, coba kalian cermati paragraf kedua dari teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dicermati, ternyata ada jawaban pertanyaan seperti ini. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Menurut kalian, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi tersebut adalah? Betul sekali, kata tanya di mana? Jadi, kalimat tanya dan jawabannya seperti ini. Di mana teks proklamasi ditulis? Jawabannya, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Cermati kembali paragraf kedua dari teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berikut ini. Setelah dicermati, ternyata ada jawaban pertanyaan seperti ini. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Menurut kalian, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi tersebut adalah? Ya, betul sekali. Kata tanya siapa? Jadi, kalimat tanya dan jawabannya seperti ini. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Jawabannya adalah, yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Berikutnya, coba kalian cermati paragraf ketiga dari teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berikut ini. Setelah dicermati, ternyata ada jawaban pertanyaan seperti ini. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menurut kalian, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi tersebut adalah? Ya, betul sekali. Kata tanya bagaimana? Jadi, kalimat tanya dan jawabannya seperti ini. Bagaimana proses pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, pembacaan proklamasi oleh Soekarno dimulai pada pukul 10 dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya, masukkan jawaban yang telah kalian temukan di dalam teks bacaan ke dalam peta pikiran yang telah kalian buat berdasarkan kata tanya yang sesuai. Berikut informasi penting berdasarkan peta pikiran tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi belajar dan berlatih, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah dipelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, cara menggali dan memaparkan informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan, yaitu
Yang pertama, baca dengan cermat keseluruhan teks. Yang kedua, buatlah peta pikiran dengan menggunakan 6 aspek kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan informasi penting di dalam teks berdasarkan kata tanya yang terdapat pada peta pikiran yang kalian buat. Kesimpulan selanjutnya, kata tanya sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya: pertama, diawali dengan kata tanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Kesimpulan yang ketiga, fungsi dari kata tanya. Yang pertama, fungsi kata tanya apa? Untuk menanyakan mengenai suatu hal, benda, atau peristiwa. Fungsi kata tanya siapa adalah untuk menanyakan nama orang, tokoh, pelaku, jabatan, atau pekerjaan. Fungsi kata tanya di mana adalah untuk menanyakan tempat. Fungsi kata tanya kapan adalah untuk menanyakan waktu. Fungsi kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan fungsi kata tanya bagaimana adalah untuk menunjukkan keterangan, cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh dan keadaan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang kalimat efektif dan kosakata baku. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.